Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Seorang pria di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan nyaris tewas diamuk warga. Aksi main hakim sendiri ini dipicu kekesalan warga atas ulah pria bernama Raga Winata yang tega memperkosa seorang wanita penyandang disabilitas. Massa yang emosi terus berupaya memukuli pelaku saat akan dibawa ke mobil polisi. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku ke Mapores Muratara. Dari hasil penyelidikan, aksi bejat pelaku diketahui terjadi pada hari Minggu kemarin saat korban berada di RSUD Rupit Muratara. Tragisnya, perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan saat korban dalam kondisi pingsan usai dipukul oleh pelaku pada bagian bahu. Namun, aksi pelaku terpergok petugas kebersihan rumah sakit dan pelaku berusaha melarikan diri. Beruntung, warga sekitar berhasil meringkus pelaku dan diamankan di rumah warga di Desa Lawang Agung. Jadi kami dari Polres Muratara kemarin ada mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Atas perbuatan bejatnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapores Muratara dan terancam pidana penjara selama 12 tahun. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap seorang pelaku pencurian spesialis bobor rumah yang terpantau tengah berada di daerah Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku bernama Hanif ini diringkus saat hendak menjual ponsel curian. Residivis kasus yang sama ini mengakui seluruh perbuatannya melakukan aksi pencurian dengan modus membobol rumah warga yang tengah ditinggal pemiliknya bekerja. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan pencarian barang bukti ke daerah Bandar Buat dan berhasil mengamankan 2 unit handphone curian. Kepada polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 9 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Hasil curian ia gunakan untuk main judi online. Bersama barang bukti, tersangka diboyong ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Tadi setelah kita melakukan pengecekan TKP kemarin, tadi pagi kita berhasil untuk mengantongi si pelaku tersebut yang merupakan salah satu residivis yang sudah 2 kali masuk. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, jajaran Polsek Cisauk menggerebek lokasi prostitusi yang berkedok karaoke dangdut di Kampung Rancasaga Setu, Tangerang Selatan, Banten. Dari operasi ini petugas mendapati 14 pasangan mesum dari dalam sejumlah kamar beserta puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Setelah dilakukan pendataan, seluruh pasangan mesum beserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Menurut polisi, operasi cipta kondisi ini akan terus dilakukan guna menjaga rasa aman, nyaman, serta kehusyuan selama bulan suci Ramadan. Kami dari Polsek Cisauk telah melakukan razia pekan, yaitu penyakit masyarakat. Kita mendapati banyak minuman keras, banyak pasangan-pasangan yang untuk kegiatan prostitusi.
Nantinya polisi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membongkar bangunan karaoke tersebut karena tidak memiliki izin pendirian bangunan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dua orang anggota TNI terlibat keributan di tempat hiburan malam Leko, Jalan Baru Dompak, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Minggu dini hari. Berdasarkan informasi, keributan ini melibatkan personil TNI Angkatan Darat dari Yonif 136 Tua Sakti dan personil TNI Angkatan Laut dari Pangkor Armada 1. Akibat insiden ini, seorang anggota TNI AL berinisial Serda TL meninggal dunia. Sementara Prada YHS yang merupakan anggota Yonif Tua Sakti mengalami luka-luka. Dugaan sementara perselisihan sesama prajurit itu dipicu kesalahpahaman hingga memicu cekcok dan perkelahian. Kapolres Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan kasus tersebut kini dalam penyelidikan dan penyidikan pihak Pomdam 1 Bukit Barisan. Memang ada peristiwa itu, peristiwa kejadian yang di Leko kemarin pukul 5 pagi tanggal 23 Februari, tetapi ini adalah ranahnya dari kesatuan kita yang lain. Kita tidak berhak untuk menangani itu, ya kan? Kami hanya mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan sebagainya. Ini sudah ditangani secara profesional dan mudah-mudahan tetap terjaga kondisivitasnya. Sementara itu, pihak Kodam 1 Bukit Barisan meminta kepada seluruh prajurit agar tidak terprovokasi atas kejadian tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Juprianto, iNews melaporkan. Petugas Polres Purwakarta mencari warga pelaku penjarahan kasur muatan truk yang terguling di Jalan Tol Cipularang Jumat lalu. Polisi pun meminta pelaku untuk mengembalikan kasur yang dijarahnya. Usai mengembalikan kasur, para pelaku yang berjumlah 8 orang bersama-sama meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kami minta maaf kepada pihak korban atas kejadian kemarin, kecelakaan di Tol 91. Kami telah mengambil 4 buah kasur dan sekarang kami mengembalikannya kepada yang punya. Dan kami berjanji tidak akan mengulangi. Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah mengatakan pencurian kasur di lokasi kecelakaan terjadi ketika polisi belum datang. Dari 11 kasur yang diambil warga, 8 kasur berhasil dikembalikan. Para pelaku pun diproses hukum, namun tidak dilakukan penahanan karena termasuk kasus pencurian ringan. Malam kita telusuri satu persatu dan juga berkoordinasi dengan kepala desa untuk menghimbau masyarakat yang mengambil kasur supaya mengembalikan, karena tentunya sangat disayangkan dalam keadaan musibah kita masih mengambil keuntungan. Sebelumnya video viral menunjukkan sejumlah warga menjarah kasur di badan jalan yang tumpah dari truk setelah mengalami kecelakaan di Tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta sekitar wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Mereka membawa ke area kebun pinggir jalan tol untuk dibawa pulang ke rumah. Kilometer 91 ada kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut, muatan kasur dan kertas tumpah menutup jalan, serta 4 orang mengalami luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan bersama Basarnas Riau melakukan pencarian korban tenggelam akibat kecelakaan truk yang membawa 32 buruh harian lepas PT Nusa Wana Raya yang terjun ke sungai. Di hari kedua, tim gabungan berhasil menemukan 2 korban, 1 dewasa dan 1 anak-anak. Data sementara dari 32 orang penumpang truk naas tersebut, 17 selamat, 6 orang meninggal, yang terdiri dari 4 anak-anak dan 2 dewasa, yang salah satunya merupakan supir truk. Dengan alat berat, tim gabungan juga berhasil mengangkat truk dari dalam sungai. Namun 9 orang korban yang diprediksi berada di dalam bak truk tidak ditemukan. Tim gabungan kembali menyisir dan menyelam Sungai Segati
diiringi doa sanak saudara yang ingin keluarganya segera ditemukan. Sebelumnya truk yang mengangkut 32 buruh harian lepas PT Nusawana Raya, perusahaan pemasok kayu hutan tanaman industri ke pabrik bubur kertas PT Rio Andalan, Pulp and Flavor, terjun ke sungai Sabtu pagi. Kecelakaan diduga karena supir mengantuk yang mengakibatkan truk hilang kendali dan menabrak pagar besi jembatan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Setelah menjadi polemik, band Sukatani kembali manggung di Gedung Korpri Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Namun para fans dibuat kecewa karena grup band yang dikawangi Novi Citra Indriati dan Muhammad Syifa Lutfi tidak menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar. Padahal Kapolres Tegal mempersilahkan lagu tersebut dinyanyikan kembali dan pihaknya memastikan keamanan personel band Sukatani. Sebelumnya beredar kabar jika Novi diberhentikan sebagai guru SDIT Mutiara Hati di Kecamatan Purwareja, Klampok, Banjarnegara terkait lagu Bayar Bayar Bayar. Namun hal itu dibantah pihak sekolah dan menyebut vokalis Sukatani itu telah melanggar kaidah dan kode etik sekolah. Federasi Serikat Guru Indonesia juga mengecam pemecatan tersebut setelah nama Novi dihapus dari data pokok pendidikan sepekan sebelum Sukatani membuat video permintaan maaf. Band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga. Sementara lewat akun media sosialnya, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif siap memfasilitasi dan mensupport Novi jika berminat mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan... Selain itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak band punk Sukatani sebagai duta Polri. Jenderal Listio mengatakan Polri tidak anti kritik dan pengangkatan band Sukatani sebagai duta menjadi salah satu cara memperbaiki institusi dan mencegah perilaku personel kepolisian yang menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Desa Kohon Arsin, tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang diperiksa Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Arsin hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap Kades Arsin. Namun saat ditanya awak media perihal kasus yang menjeratnya, Arsin tak bergeming dan enggan berkomentar sepatah kata pun. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah melayangkan panggilan pertama terhadap 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang. Kepala Desa Kohon Arsin menjadi yang pertama memenuhi panggilan penyidik. Kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten berbuntut dipecatnya sejumlah pejabat pertanahan Tangerang, Banten. Belakangan terungkap pagar laut ini ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263. Namun penerbitannya cacat aturan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Oleh tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Hari ini Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Badan ini akan mengelola 7 perusahaan besar BUMN dengan dana aset 900 miliar US dollar atau setara dengan 15.978 triliun rupiah. Menteri, Wakil Menteri hingga Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Jokowi menghadiri acara peluncuran BPI Danantara. Badan ini dipersiapkan untuk konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi. Danantara direncanakan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Adapun 7 perusahaan yang ada di bawah naungan Danantara, yakni PT Pertamina Persero, PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia,
PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, dan Mind ID. Sementara itu, perencanaan keuangan independen Safir Senduk turut berkomentar mengenai Danantara. Risiko yang muncul adalah ketidakmampuan dalam mengelola uang investasinya itu sendiri, itu pertama. Kemudian kedua, risiko yang mungkin muncul ya tentunya adalah karena pekerjaan Danantara ini sangat banyak dan fungsinya ada beberapa, maka ini akan jadi sangat kompleks sehingga risiko yang mungkin muncul adalah risiko ya tidak berjalan dengan baik atau risiko kejahatan seperti itu ya, risiko mungkin korupsi itu juga bisa terjadi. Pengamat mengingatkan agar pengelolaan dana BUMN dengan jumlah besar melalui Danantara harus dilakukan sesuai prosedur dan bersih agar tujuan untuk membantu negara bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Danantara akan mengelola dividen dan aset milik perusahaan plat merah atau BUMN. Dan berikut struktur Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Pembina dan penanggung jawab Presiden Prabowo Subianto. Dewan Penasehat sejumlah mantan Menteri Presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Ketua Badan Pengawas Erick Thohir, Wakil Ketua Badan Pengawas Mulyaman Hadad, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas. Badan Pelaksana, Kepala Badan Pelaksana atau CEO, Rosan Ruslani, yang kini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM. Direktur Operasional yang mengkomandoi Holding Operasional atau COO dipegang oleh Doni Oskaria. Wakil Menteri BUMN, paman dari Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad. Doni tercatat sebagai salah satu co-founder perusahaan Rans. Lalu Direktur Investasi yang membawahi Holding Investasi, CIO, dipegang oleh Pandu Patria Syahrir, yang merupakan keponakan Luhut Binsar Panjaitan. Gurita bisnis Pandu Syahrir dari keluarga konglomerat hingga investasi di goto dan batubara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Oleh tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, pemerintah resmi meluncurkan holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Danantara akan mengelola dana hingga 15.000 triliun rupiah untuk mendukung proyek strategis negara. Presiden Prabowo Subianto memastikan Danantara akan dikelola dengan hati-hati. Prabowo juga menjamin Danantara bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Peluncuran Danantara dihadiri Presiden ke-6 dan ke-7 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kehadiran mereka tak lepas dari rencana Prabowo yang ingin melibatkan mantan presiden dan wakil presiden untuk mengawasi kinerja Danantara. Sementara itu modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah. Nantinya Danantara akan mengelola aset hingga 15.000 triliun rupiah lebih dan akan membiayai proyek-proyek strategis negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mengawali pembekalan hari keempat, seluruh kepala daerah menjalani senam pagi dan dilanjutkan dengan apel. Selanjutnya para kepala daerah ini akan mengikuti agenda sarapan dan pembekalan yang akan disampaikan sejumlah Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih.
Selain itu, para kepala daerah ini juga akan melaksanakan pembahasan mendalam terkait pengelolaan anggaran daerah dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ya, ini hari keempat, kondisi kesehatan bugar karena kita awali dengan olahraga, kemudian makan juga sangat teratur di tempat ini. Ya, cuma memang acaranya cukup padat sehingga ini cukup menguras energi selama perjalanan pembekalan ini. Di tengah pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang, sejumlah kepala daerah terpaksa harus beristirahat. Setidaknya ada 5 kepala daerah yang tumbang saat mengikuti retret. Ini kelelahan saja, situasinya kondisinya masih baik ya. 1 tadi sudah pulang lagi, hanya sekedar ditambah vitamin C. Yang 2 kondisinya tensinya naik, jadi harus observasi. Jadi tapi masih kondisinya masih relatif stabil dan baik. Sementara itu, 17 kepala daerah dari kader PDIP termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Bupati Tapanuli Tengah Mas Santon Pasaribu yang sempat menunda untuk ikut retret atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya bergabung dengan peserta lainnya. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Mereka berangkat setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merestui kadernya ikut retret di Akmil Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dede Rudi, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024. MK menilai ada keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto dalam memenangkan pasangan nomor urut 2, Ratu Rahmatuz Zakia, Muhammad Najib Hamas. Menurut Hakim MK, Aini Nurbaningsih, berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologi, MK menilai telah terjadi kegiatan yang melibatkan Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dengan putusan tersebut, PSU dilakukan dengan mengikut sertakan pemilih di daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 lalu. Sesuai peraturan perundang-undangan, PSU dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada MK. Seperti diketahui, pada hari Senin, MK menggelar sidang terakhir pembacaan putusan untuk 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. Buntut hasil kurang memuaskan selama menukangi timnas Indonesia U20 pada Piala Asia 2025 di Cina, pelatih Indra Safri akhirnya dipecat. Pelatih berusia 62 tahun itu sudah diberhentikan PSSI terhitung sejak Minggu 23 Februari 2025. Ia dicopot dari jabatannya usai timnas Indonesia U20 tampil buruk di Piala Asia 2025 dengan 2 kali kalah dan sekali seri. Tentunya dengan pemecatan ini kursi kepelatihan timnas U20 jadi kosong. Lalu siapakah kandidat kuat yang berpotensi jadi pelatih pengganti bagi skuad Garuda ini? Pertama, Nova Arianto. Nova Arianto sepertinya bakal masuk dalam bursa calon pengganti Indra Safri. Pengalamannya sebagai asisten pelatih senior dan junior bisa menjadi pertimbangan PSSI untuk meliriknya. Terlebih, Nova sukses membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Kedua, Peter Huistra. Peter Huistra sepertinya layak untuk menjabat sebagai pelatih anyar timnas Indonesia U20. Terlebih, pelatih asal Belanda ini telah lama malang melintang menukangi tim-tim Liga 1 Indonesia. Bahkan pernah menjabat Direktur Teknis PSSI. Ketiga, Kurniawan Dwi Julianto. Nama terakhir ini layak dipertimbangkan. Kurniawan punya segudang pengalaman dalam karirnya.
Ia pernah menjadi asisten Indra Safri saat memenangkan medali emas SEA Games 2023. Kini Kurniawan berstatus pelatih striker Timnas Indonesia U20. Semoga PSSI dapat memilih pelatih yang tepat pengganti Indra Safri. Pelatihan ini diharapkan bisa membawa semangat baru serta dapat memaksimalkan potensi para pesepak bola muda untuk meraih prestasi tertinggi. Pada Konvensi Nasional Media Massa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menjadi pembicara untuk memberikan materi terkait iklim media yang terjadi saat ini. HT menyebut rasio publik menerima informasi dari media sosial sangat besar yang mencapai 75 hingga 80% ketimbang menikmati konten media konvensional seperti televisi, radio maupun siber. Ia meminta pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media di tengah gempuran media sosial asing. Sebaiknya KPI, Dewan Pers duduk libatkan kawan-kawan yang punya hati untuk membangun media ini solid lagi, media nasional maksud saya. Ya bagaimana kita membuat pokja, kelompok kerja, ya merumuskan hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk menjadi aturan. Ya bukan untuk kepentingan orang per orang, pihak per pihak, tapi untuk kepentingan nasional. Segera duduk bareng membuat regulasi yang lebih kuat sebagai payung ya. Antara lain batasan-batasan mana yang kita maksudkan dengan platform mendukung pers kita begitu ya. Ini harus segera karena bagaimanapun kondisi faktual teman-teman jurnalis sekarang mengalami kesulitan yang cukup serius begitu ya. Pembuatan regulasi untuk membatasi pemberitaan hanya dari pers yang kredibel penting untuk melawan arus informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.